Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Alzana Rafa Zafira dengan NIM P279031231102 akan menjelaskan secara singkat apa itu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen dalam suatu campuran. Pemisahan berdasarkan interaksi dalam sampel yang dibawa oleh fase gerak dan fase diam. Prinsip kerja HPLC didasarkan pada pemisahan komponen senyawa dalam suatu sampel larutan yang dibawa oleh fase gerak berupa campuran pelarut tertentu berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu dalam kolom yang disebut fase diam. Dengan bantuan detektor serta integrator akan didapatkan kromatogram. Kromatogram memuat waktu retensi, luas area, serta tinggi puncak suatu senyawa. Fungsi HPLC yang pertama, analisis obat-obatan. 2. Analisis polimer sintetik. 3. Analisis polutan dalam analisis lingkungan. 4. Penentuan obat-obatan dalam matriks. 5. Pemurnian air. Dan masih banyak lagi fungsi HPLC. Fase dalam HPLC. HPLC memiliki dua fase. Yang pertama fase gerak atau mobile phase. Fase gerak adalah cairan yang berfungsi membawa komponen campuran menuju detektor. Fase gerak akan dialirkan terus-menerus dengan kecepatan aliran tetap. Fase gerak dibedakan menjadi dua, yaitu fase gerak polar dan fase gerak non-polar. Contoh fase gerak polar adalah heksana, isopropanol, dan diklorometana. Dan contoh fase gerak non-polar adalah air, metanol, dan asetonitril. Lalu yang kedua ada fase diam atau stationary phase adalah fase tetap dalam kolom berupa partikel dengan pori yang kecil. Pada tahap ini, partikel yang besar akan terbaca lebih dulu oleh detektor karena tidak perlu masuk ke pori dan mengikuti alur solvent. Fase diam juga dibagi menjadi dua, yaitu fase diam polar dan fase diam non-polar. Contoh fase diam polar ada alumina dan silika, lalu contoh fase diam non-polar ada ODS silika gel C18 dan C8. Lalu perbedaan eluen, elusi, dan eluat. Eluen adalah bagian fase gerak yang membawa komponen sampel. Eluat adalah hasil akhir yang keluar dari kolom. Lalu elusi adalah proses pemisahan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, elusi sokratik. Elusi sokratik adalah sampel dengan komposisi fase gerak tetap sama selama elusi atau proses pemisahan. Dan dalam fase tipe ini hanya menggunakan satu jenis eluen. Yang kedua adalah elusi gradien. Elusi gradien adalah sampel dengan komposisi berubah selama elusi atau proses pemisahan. Dan pada fase tipe ini menggunakan dua atau lebih jenis eluen. Lalu ada bagian serta fungsi. Yang pertama ada solvent, adalah cairan untuk fase gerak. Lalu yang kedua ada pump atau pompa, sebagai alat untuk mengalirkan cairan pembawa sampel atau fase gerak sepanjang kolom pada laju alir spesifik. Yang ketiga ada injektor untuk mengalirkan sampel ke dalam aliran fase gerak. Volume sampel bervariasi sekitar 5-20 mikroliter. Yang keempat ada kolom sebagai tempat pemisahan komponen-komponen yang akan dianalisa dalam sampel menggunakan berbagai parameter fisika dan kimia. Yang kelima ada detektor atau pendeteksi komponen kimia yang keluar dari kolom. Detektor akan mengukur jumlah komponen tertentu dalam sampel sebagai analisis kuantitatif. Yang terakhir ada komputer. Komputer digunakan untuk mengontrol semua perintah alat HPLC, menginterpretasikan sinyal dari detektor dan menggunakannya untuk menentukan waktu retensi, komponen sampel sebagai analisis kualitatif, dan jumlah komponen sampel sebagai analisis kuantitatif. Lalu ada faktor yang mempengaruhi hasil. Faktor yang mempengaruhi antara lain yang pertama ada diameter diam, yang kedua tekanan pompa, yang ketiga ukuran sampel, yang keempat polaritas sampel, dan yang kelima adalah suhu. Bagian yang perlu dikalibrasi dan troubleshooting. Bagian yang perlu dikalibrasi yang pertama ada pompa,
Yang kedua ada detektor, dan yang ketiga ada injektor. Lalu troubleshooting yang pertama, kontrol suhu yang buruk, yaitu gunakan oven kolom termostat dan ubah suhu oven kolom. Lalu yang kedua, komposisi fase gerak yang salah. Penyelesaiannya, siapkan fase gerak baru, periksa mixer berfungsi untuk metode gradient. Yang ketiga, perubahan laju aliran. Penyelesaiannya mengatur laju ulang aliran, uji menggunakan pengukur aliran cairan. Yang keempat, ada keseimbangan kolom buruk. Penyelesaiannya menambah waktu keseimbangan kolom, kondisikan kolomnya. Keunggulan dan kekurangan HPLC. Keunggulan yang pertama, kolom HPLC dapat dipakai berulang kali tanpa perlu diregenerasi atau diperbarui. Yang kedua, tercapainya pemisahan yang memuaskan pada kolom. Yang ketiga, peralatan HPLC dapat dioperasikan secara otomatis dan kuantitatif. Yang keempat, waktu analisis yang relatif singkat. Yang kelima, untuk keperluan preparatif, pemurnian dapat dilakukan dalam skala benar. Yang keenam, berbagai macam detektor yang dapat dipilih sesuai dengan jenis dan sifat senyawaan menambah selektivitas HPLC. Lalu kekurangannya yang pertama, bisa jadi mahal untuk pemasangan dan pemeliharaannya, serta biaya tinggi untuk peralatan kolom. 2. Teknik yang begitu kompleks sehingga memerlukan pelatihan dan pengetahuan khusus agar dapat beroperasi dengan benar. Yang ketiga, kolom yang digunakan dalam HPLC dapat tersumbat seiring berjalannya waktu, sehingga dapat menurunkan efisiensi analisis dan mempersulit perolehan hasil yang akurat. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.